Sepanjang sejarah manusia hanya ada 3 wanita Islam, Muslimah, yang kehamilannya menakjubkan. Meski tak dimungkinkan secara akal manusia, mereka terbukti telah melahirkan seorang anak dan bahkan anak-anaknya itu menjadi para nabi. Siapa 3 wanita yang kehamilannya menakjubkan itu? Pertama, dia adalah Sarah istri Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak. Kedua, Isya binti Fakud istri Nabi Zakaria melahirkan Nabi Yahya, dan Maryam yang melahirkan Nabi Isya. Iya benar, Sarah, Isya binti Fakud dan Maryam yang tidak mungkin melahirkan secara akal manusia. Di antara Sarah dan Isya binti Fakud, Maryamlah yang paling tak masuk akal kehamilannya. Kenapa? Karena Maryam hamil tanpa pernah disentuh sama sekali oleh laki-laki sebagai lawan jenisnya. Berbeda dengan Sarah dan Isya binti Fakud masing-masing punya suami wajar jika hamil, namun kemustahilannya mereka sudah tua renta baru hamil dan melahirkan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Habib bin Zaid, sang pembawa surat Rasulullah. Habib bin Zaid adalah sahabat Nabi yang setia, ikut berjuang dalam perang Uhud bersama ibunya Ummu Umarah. Puncak pengabdiannya terjadi saat ia diutus Rasulullah untuk menyampaikan surat kepada Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu dari Yamamah. Musailamah mengirim surat kepada Nabi Muhammad dengan mengatasnamakan dirinya, Rasulullah. Sebagai tanggapan, Nabi mengirim Habib bin Zaid, meski misi itu sangat berbahaya. Musailamah tidak menghormati etika terhadap utusan. Ia menangkap dan menyiksa Habib dengan kejam. Berharap Habib mengakuinya sebagai Nabi, tapi Habib tetap tegas, Muhammad adalah utusan Allah. Ia pura-pura tuli saat ditanya tentang Musailamah, menolak mengakui kebohongan itu. Karena keteguhannya, tubuhnya disayat perlahan hingga wafat, namun ia tetap menyebut kalimat La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Habib lebih memilih mati syahid daripada berpura-pura kufur, menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa hingga akhir hayatnya. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah misi terakhir Rasulullah di Padang Arafah. Setelah 23 tahun dakwah, Rasulullah bersama umat muslim berangkat menuju Madinah untuk menunaikan haji yang dikenal sebagai Haji Wada atau perpisahan, karena tak lama setelah itu Nabi Muhammad wafat. Nabi memasuki Makkah pada 4 Zulqa'dah 10 Hijriah setelah perjalanan 8 hari menikmati ibadah haji pertama dan terakhir baginya. Sekitar 114.000 hingga 140.000 umat muslim turut serta menunjukkan betapa besarnya animo memeluk Islam di tengah jamaah. Rasulullah menyampaikan pidato yang mengisyaratkan bahwa ajaran Islam telah tuntas dan sempurna. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, banyak sahabat tidak menangkap pesan tersebut kecuali Abu Bakar. Setelah mendengar pidato itu, Abu Bakar menangis dan berkata, sesungguhnya setelah kesempurnaan pasti akan ada kekurangan. Maksud Abu Bakar, jika ajaran Islam telah sempurna maka akan ada yang berkurang, yaitu kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal menghitung hari. Inilah kisah Nabi Sulaiman yang wafatnya tidak disadari jin. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengawasi para jin yang bekerja. Mereka patuh dan tidak berani menoleh kepadanya. Saat itulah malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman, namun jasadnya tetap berdiri, disangga tongkatnya, sehingga para jin tidak sadar bahwa beliau telah wafat. Atas perintah Allah, rayap mulai menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman. Setelah beberapa waktu, tongkat itu rapuh dan akhirnya patah. Jasad Nabi Sulaiman pun tersungkur ke tanah. Melihatnya, para jin terkejut dan segera berhenti bekerja. Mereka sadar bahwa selama ini mereka buta terhadap hal-hal gaib. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran Surat Saba, ayat 14, menunjukkan bahwa jin, setan, dan iblis tidak mengetahui perkara gaib. Hanya Allah lah yang menguasai segala yang tersembunyi. Peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman menjadi bukti nyata bahwa makhluk-makhluk Allah tidak bisa menembus ilmu gaib. Betapapun kuatnya mereka, jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Inilah kisah kesuksesan keluarga Imran dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Al-Quran menyebutkan kisah keluarga Imran sebagai contoh keluarga yang sukses dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Imran, sebagai kepala keluarga, mampu membimbing istri dan anaknya untuk senantiasa beriman dan taat kepada Allah. Kisah dimulai dengan perjuangan panjang pasangan Imran dan Hannah untuk mendapatkan anak. Setelah bertahun-tahun menikah tanpa dikaruniai keturunan, mereka tetap sabar dan terus memohon kepada Allah. Pada usia lanjut, Hannah akhirnya hamil dan sangat bahagia dengan anugerah tersebut. Meskipun mereka mengharapkan anak laki-laki untuk menjadi pelayan Allah di Baitul Maqdis, Yerusalem, Allah memberi mereka seorang anak perempuan yang mereka beri nama Maryam. Keduanya merasa tidak kecewa sedikit pun, karena kehadiran Maryam membawa kebahagiaan yang luar biasa. Hannah pun berdoa agar Maryam dan keturunannya dilindungi dari godaan setan. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah kisah hikmah dari 2 ekor burung. Suatu hari, Syakik beristirahat di tengah gurun dan melihat seekor burung jatuh karena patah sayapnya. Burung itu tak mampu terbang atau mencari makan. Syakik penasaran, dari mana burung itu mendapat rezeki. Tak lama, seekor burung sehat datang membawa belalang dan menyuapkannya ke burung yang terluka. Syakik tertegun dan yakin bahwa Allah pasti memberi rezeki dimanapun, bahkan pada makhluk yang tak berdaya.
Sejak itu, ia memilih berhenti bekerja dan fokus beribadah, percaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ketika mendengar kisah itu, Ibrahim bin Adham bertanya, "Mengapa engkau memilih menjadi burung yang patah sayap, bukan burung yang sehat dan memberi makan?" Ia mengingatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah," dan mendorong Syakik untuk mengejar derajat yang lebih tinggi dengan memberi manfaat kepada orang lain. Tersadar, Syakik mencium tangan Ibrahim dan mengakui kebijaksanaannya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Kisah Ali bin Abi Thalib menyamar gantikan Rasulullah. Kejadian di saat Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidur merupakan kejadian yang mencekam dan hampir dapat merenggut nyawanya. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib tak pernah menyangka jika Rasulullah meminta bantuannya untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Di samping itu, Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Ali tahu kemungkinan terburuknya adalah ia bisa saja dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun, karena kecintaannya kepada Rasulullah sebagai pemimpinnya, Ali rela melakukan hal tersebut sebagai sahabat Nabi yang menggantikan tidur. Pada malam mencekam tersebut, orang-orang kafir Quraisy sudah siap membunuh Rasulullah karena kebenciannya terhadap Islam. Ketika mereka sudah sampai di ranjang, ternyata yang mereka temui adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Berkat keberanian Ali, akhirnya Rasulullah bisa selamat dari ancaman pembunuhan dan beliau masih bisa menyebarkan ajaran Islam ke depannya. Hal tersebut Ali lakukan dikarenakan bentuk kesetiaannya terhadap pemimpin Islam. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah kisah taubatnya Wahsy, pembunuh Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kematian paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, sangat mengguncang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Hamzah dibunuh oleh Wahsy bin Harb, seorang penduduk Habsyah, yang melemparkan belati ke dada beliau, menyebabkan Hamzah terjatuh. Jasad Hamzah kemudian diperlakukan dengan kejam oleh Hindun binti Utbah, yang mengunyah hati Hamzah sebagai balas dendam atas kematian ayahnya di Perang Badar. Wahsy yang awalnya terlibat dalam perbuatan syirik, akhirnya bertobat setelah mendapatkan hidayah dari Allah. Ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima tobatnya meskipun Wahsy merasa dirinya terlalu berdosa. Allah menurunkan wahyu melalui surat Al-Furqan ayat 70 dan Az-Zumar ayat 53, yang menguatkan Wahsy untuk bertobat dan beriman. Setelah itu, Wahsy memeluk Islam dan menjadi tokoh penting, bahkan membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang memusuhi Islam. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah lamaran Ali kepada Fatimah putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib memberanikan diri untuk menghadap Rasulullah dan melamar putrinya, Fatimah. Setibanya di rumah Rasulullah, Ali duduk dengan wajah tertunduk, penuh kegugupan dan berkata, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Rasulullah tidak terkejut karena beliau sudah mengetahui perasaan Ali terhadap Fatimah. Setelah Fatimah setuju, Rasulullah bertanya lagi kepada Ali, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mas kawin?" Ali merasa malu karena tidak memiliki apa-apa, hanya sebuah baju besi, sebilah pedang, dan seekor unta. Rasulullah menjawab, "Pedangmu kamu perlukan untuk berjuang di jalan Allah, dan untamu untuk mengambil air bagi keluargamu." Rasulullah kemudian memutuskan bahwa mas kawin Ali adalah sebuah baju besi. Beliau menambahkan, "Wahai Ali, bersyukurlah karena Allah telah menikahkanmu di langit sebelum aku menikahkanmu di bumi." Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah malaikat menawarkan balas dendam. Malaikat penjaga gunung pernah marah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah bersedih usai ditolak dalam dakwahnya. Saking marahnya, malaikat itu menawarkan untuk menimpakan dua gunung di Makkah dan Mina. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Beliau berharap agar dari keturunan kaumnya ada yang menjadi mukmin dan muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima tawaran tersebut. Beliau lebih memilih mendoakan agar Allah menurunkan orang-orang yang menyembah Allah dari keturunan mereka. Rasulullah juga tidak pernah marah atau membalas penganiayaan. Rasulullah berjalan dengan sangat sedih hingga tiba di dekat Desa Alib dan beliau melihat ada awan yang menaunginya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Inilah kisah Musa yang dituduh berzina. Qarun, seorang yang angkuh dan iri pada Nabi Musa, merencanakan fitnah keji. Ia menyuap seorang wanita pelacur dengan harta yang banyak, dengan syarat dia harus menuduh Nabi Musa telah berzina dengannya di depan umum. Saat Musa tengah mengajarkan Taurat kepada kaumnya, wanita itu berdiri dan melontarkan tuduhan. Bani Israel pun gempar. Nabi Musa dengan tenang menunaikan 2 rakaat salat, lalu bersumpah dengan nama Allah yang telah membelah laut demi menyelamatkan Bani Israel. Ia bertanya, "Apa yang mendorongmu menuduhku seperti ini?" Wanita itu gemetar. Dengan air mata ia mengaku bahwa Qarun telah memaksanya dan kini ia ingin bertaubat.
Musa pun bersujud dan memohon kepada Allah agar Qarun dihukum. Maka Allah mewahyukan bahawa bumi telah ditundukkan untuk Musa. Dengan izin Allah, bumi pun menelan Qarun beserta seluruh hartanya.